Alhamdulillahilladzi syahru ramadhanalladzi unsila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahru falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan keimanan, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Maka para jamaah, dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di samping harus menetapi kewajiban beribadah kepada Allah, meningkatkan amalan-amalan sunnah, juga supaya bisa menjaga dirinya jangan sampai melakukan dosa kecil apalagi dosa besar, agar di dalam melaksanakan kewajiban kita berpuasa tidak sia-sia dan tidak memperoleh kerugian. Maka dari itu, nikmat hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah, ini harus kita tingkatkan sehingga Allah memberikan pahala yang besar sama kita semua. Karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Syahru ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan beberapa penjelasan dari petunjuk dan sebagai hukum pemisah. Dan Al-Quran itu sendiri mempunyai beberapa keutamaan apabila kita bisa mengamalkan dari Al-Quran tersebut. Karena apabila kita selalu membaca Al-Quran, memahami isinya, maka berarti kita telah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat At-Tabrani an Anas bin Malik qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahbabni kana ma'iya fil jannah. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia sungguh cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di surga. Allah Ta'ala juga mensifati bahwa para ulama adalah orang-orang yang hafal dan memahami Al-Quran.
Di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang membantah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang dolim. Karena kita sebagai orang iman harus mau mengikuti jejak keimanan para pendahulunya, maka darakat surganya tidak akan menyusul mereka pendahulu. Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala, idza matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin solihan yad'ulah. Dari Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggalkan dunia, maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya, diamalkan dan diajarkan, dan anak yang solih yang selalu mendoakan. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu yang didapat dari guru akan bermanfaat bagi guru tersebut jika diamalkan, diajarkan oleh muridnya. Al-Quran mempunyai keistimewaan yang tidak ada bandingannya di atas dunia ini. Apabila kita mahir membaca Al-Quran, maka nanti akan bersama para malaikat. Dan Allah melipat gandakan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari, an Aisyah ta'anin Nabi SAW qala, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidul lahu ma'asyafaratil kiramil barurah wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidu falahu ajrani. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal Al-Quran, maka dia bersama malaikat Safaroh berkeliling mencari ahli zikir yang mulia dan baik. Sementara perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan selalu menjaganya dan dia mengalami kesulitan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran tersebut nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Di dalam sabda Rasulullah SAW, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi fa walidayhi tajjan yaumal qiyamah da'u tajjan kama da'u syamsa fid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan terhadap isi dari Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota kelak di hari kiamat.
terangnya mahkota itu lebih terang daripada matahari yang ada di dunia ini. Olehnya itu kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, kita selalu berusaha membaca Al-Quran. Bahkan orang yang hafal Al-Quran dapat menyafaati keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Ibnu Majah an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah SAW man qara al-Quran wa hafidahu adkhalahu Allahu jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baiti kulluhum qad istawjaban nar. Dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga, dan Allah memberi hak kepadanya untuk mensyafaati 10 dari ahli rumah atau keluarganya yang semuanya wajib masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan ini, berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Paling tidak 1 kali di dalam bulan Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudara jamaah sekalian, di dalam melaksanakan kewajiban kita harus beristiqomah. Di dalam membaca Al-Quran juga dianjurkan selalu suci dari hadas, menggantung wudhu. Karena keadaan suci dari hadas lebih baik daripada keadaan hadas. Seperti sahabat Bilal yang selalu dalam keadaan suci dan disaksikan oleh Nabi SAW, walaupun dia masih hidup, tapi suara sandalnya sudah terdengar di dalam surga. Karena itulah sebagian ibadah seperti sholat dan tawaf disyaratkan suci dari hadas. Membaca Al-Quran juga termasuk ibadah suci dari hadas. Bukan syarat sahnya membaca Al-Quran, tapi akan lebih baik jika dalam keadaan suci dari hadas. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran, dia sedang berdialog dengan Allah. Begitu pula malaikat juga mendekat kepada orang yang ahli membaca Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, an-sauban, qala Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu, wa'lamu anna khara a'malikumus sholah, wa la yuhafidu alal wudu illa mu'min. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beristiqomahlah kalian, dan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan beramallah, sesungguhnya amalan kalian yang paling baik adalah sholat, dan tidak terus-menerus menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Idza ahabba ahadukum ayuhaddisu rabbahu falyaqra'ul Qur'an. Apabila salah satu kalian senang untuk berdialog dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Demikianlah, semoga apa yang telah disampaikan ini menjadikan ilmu dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.